Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febri dari kelas 2 Elektronika B. Kali ini saya akan membuat proyek, yaitu membuat data dosen Politeknik Gajah Tunggal sebagai tugas untuk UTS dari praktek pemrograman komputer. Langsung aja buka netbooks-nya. Di sini saya sudah membuat. Pertama yang harus kita buat yaitu membuat frame-nya. Pada project kita klik new JFrame from, isi namanya, lalu oke. Lalu nanti frame-nya akan kosong terlebih dahulu sebelum seperti ini. Lalu kita tambahkan label pertama untuk judul, itu data dosen Politeknik Gajah Tunggal. Label kedua, ketiga, keempat, kelima kita ganti teksnya menjadi kode dosen, nama dosen, jenis kelamin, dan mata kuliah. Lalu kita tambahkan text field. Text field pertama adalah untuk kode dosen, memasukkan kode dosen. Yang kedua untuk memasukkan nama dosen. Pada text field pertama kita ganti variabelnya menjadi tx kode. Pada text field kedua kita ganti variabelnya menjadi tx nama. Lalu kita menambahkan dua radio button. Yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk memilih perempuan. Harus salah satu. Setelah itu kita menambahkan combo box. Nah, lalu combo box itu kita ganti isinya dengan cara properties. Sini ada model, klik ini, tik 3. Nah, isi dengan mata kuliah dosen tersebut yang akan diisi nanti. Ini merupakan mata kuliah tingkat 2 semester 4 di Politeknik Gajah Tunggal. Kita oke saja. Lalu kita menambahkan 4 buah button. Button pertama untuk menyimpan, button kedua untuk mengubah data, button ketiga untuk menghapus, dan button keempat untuk keluar dari aplikasi data dosen Politeknik Gajah Tunggal tersebut. Nah, lalu kita menambahkan sebuah tabel. Ini tabel ya. Lalu kita bikin 4 kolom. Caranya ke table konten, klik kolom. Nah, di sini kan ada 4 nih. Sesuaikan namanya. Di sini nama kolom pertama yaitu kode dosen, kedua nama, ketiga jenis kelamin, keempat mata kuliah. Klik close. Lalu kita langsung aja ke button simpan, klik event, klik kanan pada button simpan, klik event action perform untuk memberikan fungsi pada button simpannya. Nah, di button simpan ini kita mendefinisikan variabel kelamin itu merupakan sebuah string yang isinya masih kosong ya. Nanti dia akan terisi ketika kita memilih radio buttonnya, yang isinya itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, karena data yang digunakan adalah data array, di sini yang pada publik kelas utama ada string data, di mana data array itu merupakan sebuah string yang isinya ada 4 array.
yang akan membuat 4 array. Lalu kita langsung saja di sini, dimana ketika dia memilih laki-laki pada ready button atau memilih perempuan, sama saja dia akan bisa mensubmit, dimana data 0 itu merupakan data 0, variabel data 0 mendefinisikan isinya itu tx kode getText, dimana tx kode ini berasal dari text field kode dosen, yang mana data 0 berarti akan mendapatkan string dari text field kode dosen. Terus ada variabel data 1, ini data array 1 yang isinya tx nama getText, dimana data 1 berarti isinya berasal dari text field nama dosen yang tadi. Terus data 2 sama dengan kelamin titik koma, dimana variabel data 2 atau array data 2 ini kan berisi kelamin, dimana kelamin ini kan pilihan dari radio button tersebut ketika kita milih laki-laki atau perempuan. Terus ada data 3 cmb matkul get selected item to string, dimana data 3 ini arraynya berisi dari data-data matkul nanti yang di combo box ketika kita milih misalkan kelas pemrograman komputer matkulnya, maka inputannya di data 3 masuk ke jadi pemrograman komputer. Terus kita definisikan lagi ini untuk di database-nya. Ada string kode dosen sama dengan data 0, string nama dosen sama dengan data 1, string jenis kelamin sama dengan data 2, string matkul sama dengan data 3. Nah, di penamaan variabel pada ini kode dosen, nama dosen, jenis kelamin dan matkul itu harus sesuai dengan tabel yang ada di Java dan di MySQL-nya. Dimana kode dosen berarti dia mengambil dari data 0, nama dosen mengambil dari data 1, jenis kelamin dari data 2, matkul dari data 3. Nah, TBL model add row data, dimana jika kita mengklik simpan, ketika kita udah mengisi nama dosen, kode dosen dan lainnya, kita klik simpan, maka si tabel akan menambahkan barisnya yang berisi data-data tersebut. Lalu ada fungsi try sini untuk memasukkan sebuah perintah untuk masuk ke database MySQL-nya. Ada string dbname sama dengan jdbc MySQL SQL16 SQL database.com /23306 SQL 6406056. Nah, di mana dbname ini merupakan tipe data string yang isinya adalah dbHost, di mana SQL.freesqldatabase.com /236 ini merupakan hostnya. Ini merupakan dbHost, ini merupakan port database, ini merupakan nama DB. Nah, ini adalah sebuah misal driver agar si Java bisa mengkoneksikannya ke MySQL. Lalu ada connection, con, refer, get connection, di mana kita membuat variabel con itu merupakan sebuah koneksi untuk yang berisinya untuk mendapatkan data-data dari MySQL untuk masuk ke MySQL tersebut, di mana isinya adalah dbname. Dbname itu berasal dari string dbname ini, berarti dbname ini isinya adalah database host, port, dan nama db. Lalu ada user, di sini nama usernya SQL6406056. Lalu ada password database-nya. Kita coba langsung membuka ini database-nya. Jika kalian belum membuat database-nya,
buat database-nya terlebih dahulu di freesqldatabase.com. Di sini saya sudah membuat database-nya. Langsung saja ke php myadmin.co. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah ingin masuk ke PHP admin-nya. Kita masukkan server, username, dan passwordnya. Lalu klik I'm not a robot untuk masuk ke PHP admin-nya. Sini ada biasalah, no robot, tractor. Kita tunggu. Nah, sini kita udah masuk. Dimana ini adalah nama database-nya. Kita sesuaikan ke NetBeans tadi. Kita sudah sesuaikan ini nama database. Ini nama user juga sama. Lalu kita buat tabel baru. Sini kita buat namanya tabel dosen. Cara membuat tabel di sini misalkan tambah lagi tabel dosen ya. Ini untuk contoh tapi tidak saya gunakan, berarti tabel dosen misalnya bla bla bla. Ya. Nanti buat kolomnya sesuai dengan tabel yang ada di NetBeans. Di Java ya. Ini saya sudah buat tabel dosen. Nah, ini bekas testingan saya, kita hapus aja dari 0. Kita tunggu. Nah, ini masih kosong ya. Berarti nanti kita tambahkan tabel di mana kode dosen itu merupakan integer. Terus kode dosen kita jadiin primary key, nama dosen itu teks, jenis kelamin itu teks, matkul itu teks. Bisa dilihat seperti berikut. Kita tunggu. Nah, di sini kode dosen itu primary key, tipe datanya integer, nama dosen teks, jenis kelamin teks, matkul teks. Nah, sini sudah sesuai dengan yang ada di codingan. Sini nih, ini harus sama ini. Kode dosen, jenis kelamin harus sama dengan tabel yang ada di MySQL. Lalu ada perintah string SQL. Nah, di sini kan ini merupakan perintah untuk menyimpan. Menyimpan berarti memasukkan data ke MySQL. Berarti perintahnya itu string SQL insert to tabel dosen. Insert to tabel dosen, ini nama tabelnya. Value. Nah, kita menambahkan nilainya. Ke tabel dosen, yaitu kita menambahkan nilainya ke tabel dosen, yaitu kode dosen, nama dosen, jenis kelamin, dan matkul. Nah, itu nanti akan terisi ke tabel dosen tersebut. Dimana kode dosen itu kan adalah data 0. Data 0 itu teks kode getText. Berarti si kode dosen ini dia akan menambahkan value ke tabel dosen dari plus kode dosen plus nih.
Jadi plus kode dosen plus itu tx get tx kode get text. Nah, dia akan mendapatkan nilai dari text file tersebut. Jadinya sama dengan nama dosen juga, jenis kelamin dan matkul. Hati-hati untuk penulisan query SQL-nya, hati-hati, harus diberikan tanda tambah dan diakhiri titik koma. Kita sambil menjalankan saja. Kita tunggu. Nah, dengan simpan ya. Kita jelaskan dulu, kita jangan langsung praktek. Ketika dia berhasil memasukkan atau menyimpan data ke database dan menambah di tabel Java-nya juga, lalu akan ada ini show option, ada dialog. Data berhasil dimasukkan ke database. Seperti itu. Jika tidak, dia akan error. Gagal. Nah, yang kedua adalah button untuk mengubah di Java dan mengubah di database juga. Klik kanan pada button ubah, klik action perform. Nah, ini adalah button untuk mengubah data ke database ataupun di Java-nya. Sama seperti tadi codingannya. Yang membedakan adalah dimana kalau kita mengubah berarti kita menghapus baris tersebut, lalu memasukkan baris tersebut lagi dan data tersebut. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi kan kita cuma insert row saja. Di sini ada remove dan insert row. Ini fungsinya untuk mengubah. Ini untuk mengubah di Java-nya ya. Lalu untuk mengubah di database-nya, codingannya sama. Yang membedakan itu adalah update. Dimana update itu kan memperbarui ya, mengubah, mengedit. Update nama tabel, di sini nama tabel adalah tabel dosen. Update tabel dosen set. Nanti kita set, kita tetapkan kode dosen itu jadi update tabel dosen set kode dosen sama dengan kode dosen itu kan tadi kan ini ya, tx kode get text. Di sini kita masukin lagi. Jadi nggak hanya variabel kode dosen doang, harus ditambah dengan setter ya, fungsi getter. Fungsi getternya harus dimasukkan. Berarti kode dosen, ini fungsi getternya yaitu tx kode get text, dimana kode dosen itu mendapatkan dari tx kode get text. Terus ada nama dosen, tx nama get text, jenis kelamin, matkul, isinya itu adalah cmb matkul get selected item to string. Nah, dimana si matkul ini kan memilih dari combo box tadi ya, misalkan ada MTK fisika, lalu diubah ke string. Where, di sini ada where juga. Where kode dosen text kode get text, dimana dia akan ngeset kalau di Java itu yang kita klik. Misalkan sini kita kasih contoh pertama aja ya. Nah, untuk membuktikan kita bisa mengubah, nah sebelum itu kita tambah library dulu pada projectnya agar tidak error pas di submit. Klik library, pada class path kita klik tambah add jar. Di sini kita tambahkan bin dari MySQL konektornya. Kita klik open saja, lalu oke. Nah, lalu kita tes ubah.
Sini kita tambah lagi, misalkan kita tambah ya, kita running ulang 1902034 Pak Febri, laki, simpan. Kita tambah lagi Pak Widi, ini Bu Indah, ajar dari ini perempuan. Kita ingin mengubah Bu Indah nih, Bu Indah jadi Bu Basudara, Pak Basudara. Nah, kita ganti jadi kelas coding dan laki-laki ya. Sini name tetap karena where name sama dengan text ke teks, jadi kita langsung ubah saja. Nah, data berhasil diubah ke database. Kita cek. Nah, di sini ada Basudara. Coba Basudara kita ganti ya, biar kelihatan juga Basudara kita ganti jadi Windah Basudara. Kita ubah jadi pelajaran jadi PLC, kita ubah juga. Oke, ubah. Kita lihat lagi di Basudara apakah terganti. Nah, Windah Basudara, apa fungsinya berarti terganti ya. Dimana NIM tidak akan terganti karena dia dimana kode dosen tidak akan terganti karena dia itu adalah primary key. Lalu ada tulisan data berhasil diubah ke database. Nah, seperti itu. Lalu kita ada fungsi untuk menghapus data di Java ataupun di MySQL-nya database. Sama seperti tadi, membedakan adalah tbr remove row. Lalu try sama seperti tadi. Lalu perintah query dari SQL-nya yaitu delete from tabel dosen where kode dosen. Nah, berarti dia menghapus nih. Ini query-nya nih. Dimana primary key kan bisa dihapus lewat perintah. Nah, ini kita tes coba ya. Sini kita kan udah nambah, sekarang kita hapus nih. Pak Febri saya hapus. Di sini ada nggak? Pak Febri ada tuh. Hapus. Data berhasil dihapus dari database. Di Java juga terhapus. Pindah kita hapus. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kehapus juga kan. Nah, sangat bagus sekali. Di sini ada fungsi keluar untuk keluar dari aplikasinya. Dimana fungsi dari, nah ini kan udah nih kan. Kita sekarang membuat from login ya. From login sih. Nah, ini login untuk ke data dosen tersebut. Di login ini kita tidak dimasukkan ke database. Kita tambahkan 3 label. Label pertama diganti menjadi login to data dosen teknik kerja tunggal. Label kedua username, label ketiga password. Lalu kita tambahkan text field 1 untuk memasukkan username-nya, text field 2 untuk terus ada password field untuk masukkan passwordnya. Lalu ada label nih yang kita kelihatan, dia untuk menotiskan apabila dia login sukses atau login gagal. Lalu kita menambahkan sebuah button yang isinya login juga.
pada pada variabel pertama, pada teks pertama variabel yang kita ganti menjadi tf user. Pada password file kita ganti variabelnya menjadi tfpass, lalu kita klik login. Nah, ini, atau klik kanan login, klik event action perform. Di sini kita masukkan, dia bisa login ketika ini ya sudah sesuai. If user data, di mana user data adalah ini, pass data adalah ini, dia bisa login dan pindah ke frame data dosen yang tadi kalau user dan passnya benar. Itu dia akan new data dosen set visible true, di mana data dosen akan tampil. Ini adalah boolean. Terus else jika kita passwordnya salah maka login akun gagal, seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk membuil. Ini dulu, klik kanan project, properties, terus klik run. Nah, di sini kita ganti main kelasnya, jadinya apa? Jadinya login data dosen. Login data dosen. Ke X lagi. Klik properties pada project, lalu klik run, klik login data terus publish ganti login data dosen. Dimana main kelas ini untuk apa ya? Ketika kita menjalankan project ini, satu project ini, yang akan keluar pertama yaitu login data dosen. Lalu klik OK, lalu klik run. Kita set main projectnya dulu di PWTS, lalu klik run lagi, clean and build main project. Nah, setelah sukses di build, di ini PWTS di folder disk, kita cek aja kita sukses membelinya, lalu PWTS disk. Nah, sini kita buka, open. Nah, yang pertama akan muncul adalah sini. Fungsi dari pembuatan ini adalah untuk mendata dosen tersebut merupakan pengajar dari mata kuliah apa. Makanya dibuat namanya data dosen Politeknik Gajah Tunggal. Kita klik username tadi Febrizip 123. Kita klik login berhasil. Nah, sekarang kita tulis Ridwan, kodenya misalkan 1001. Ridwan Arif Cahyono. Dia merupakan pengajar dari mata kuliah praktek pemrograman. Kita simpan. Lalu ada Pak Ihsan. Pak Ihsan merupakan mengajar di praktek elektronika daya doang. Kita simpan. Lalu ada Pak Slamet. Dia mengajar di praktek elektronika daya. Kita simpan. Lalu kita cek di database apakah ada. Nah, ada Ridwan Arif Cahyono, Pak Ihsan, dan Pak Slamet. Arif Cahyono merupakan mengajar di praktek pemrograman, Pak Ihsan di elektronika daya, Pak Slamet di praktek elektronika daya. Sekarang kita ingin mengubah nama tersebut. Pak Ihsan kita ganti jadi Pak ini Bu Indri Purwita. Di
di mana Bu Indri itu adalah perempuan. Ini kode dosen tidak bisa diubah karena dia primary key. Kita ubah saja string. Nah, tabel tersebut Bu Indri Purwita jadi perempuan. Nah, kita refresh. Nah, di sini terganti jadi Bu Indri Purwita. Ini tadi Pak Isan terganti menjadi Bu Indri Purwita. Sekarang kita untuk ingin menghapus Bu Indri Purwita dari pelajaran dari Elektronika Daya sebagai pengajarnya, karena Bu Indri lagi hamil ya. Kita hapus saja. Tring. Data berhasil dihapus. Coba kita lihat di browse. Nah, terhapus. Fungsinya seperti ini dari aplikasi data dosen politik gaji tunggal. Jika ingin keluar, kita keluar. Nah, oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.